Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya Puji Wibowo dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita akan membahas lanjutan mengenai aset tetap, yaitu kita sampai pada topik bahasan deflation ya. Nah, deflation ini berbeda dengan depreciation maupun amortization dalam hal kalau deflation ini istilahnya sering digunakan untuk aset-aset tetap yang berupa sumber daya alam ya. Misalkan tambang mineral, batu bara ya, pertambangan minyak dan sebagainya. Nah, secara umum teman-teman semua sumber daya alam itu natural resources ya dibagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah biological assets ya. Ini yang sudah kita pelajari kemarin ketika mempelajari topik persediaan ya. Nah, di situ kita menggunakan pendekatan fair value ya. Ingat teman-teman waktu itu kita ada aset biologis yang ketika dipanen ya penurunan nilainya gimana ya. Di satu sisi juga menambah persediaan gitu ya. Nah, kemudian yang di sini adalah mineral resources ya, baik berupa minyak, gas maupun barang tambang ya. Nah, disinilah kita akan mengenal konsep complete removal ya dari consumption of asset ya. Jadi aset itu benar-benar dikonsumsi habis ya karena biasanya deflasi ini berkaitan dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan gitu ya. Kemudian dia akan tergantikan dengan asetnya akan tergantikan hanya itu kalau ada secara natural itu ditemukannya sumber-sumber barang tambang yang lain ya sumber barang tambang yang baru misalkan minyaknya kira-kira kalau sudah diambil dia akan keluar lagi atau tidak ya, gas keluar lagi atau tidak itu kan biasanya sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tapi kalau misalkan sumber daya alamnya berupa panas bumi ya itu bisa jadi masih muncul lagi gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan basis dari deflasi teman-teman semua? Kita harus menghitung deflasi itu dengan melibatkan ini ya beberapa komponen, yaitu ada pre-exploratory cost ya, biaya yang kita keluarkan sebelum exploratory ya, sebelum pencarian. Kemudian ada exploratory dan evaluation cost ya, selama eksplorasi dan biaya selama evaluasi, dan development cost. Ini kalau di sumber daya alam migas itu memang lebih simpel. Di sana ada masa eksplorasi, ada masa eksploitasi atau masa produksi. Nah, secara umum ya teman-teman semua, bagaimana kita membuat deflasi terkait dengan natural resources ya. Perusahaan biasanya menghitung tarif deflasi ini dengan menggunakan unit of production method atau pendekatan activity. Ya, ini sudah kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya. Kemudian deflasi ini merupakan fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama produksi. Artinya berapa unit yang digali, berapa unit yang diperoleh dari perusahaan tambang atau perusahaan migas itu, itulah yang akan menjadi faktor deflasi gitu ya. Jadi di sini secara umum rumusnya adalah total cost dikurangi residual value, dan sebagai penyebutnya adalah total estimated unit available. Artinya inilah unit yang diekstraksi ya. Sumber daya alam diekstraksi apa? Kalau di minyak nama satuannya itu barel ya. Kalau di gas juga satuannya juga ekuivalen minyak per barel gitu ya, barel. Nah, deflation cost per unit. Nah, di sini nanti kalau ketahuan deflation cost per unitnya akan dikalikan dengan unit yang diekstrak. Itulah yang menghasilkan angka deflasi. Ya. Sebagai contoh, teman-teman semua, di sini kita melihat ada kasus sebuah perusahaan namanya McLeod ya. Dia punya hak penggunaan 1.000 hektar tanah di South Africa untuk pertambangan perak ya. Lease cost-nya dia lease cost dari aset-aset yang dia gunakan 50.000 euro. Kemudian biaya yang berkaitan dengan eksplorasi yang ada di propertinya ya senilai 100.000 euro. Sementara intangible development cost-nya itu 850.000 euro. Dan si McLeod ini mengestimasi barang tambangnya itu akan bisa menghasilkan kira-kira 100.000 ounce of gold gitu ya. Minyak emas. Jadi agak nggak konsisten ya. Padahal di sini pertambangan perak, di sini hasilkannya emas. Oke, nggak tahu nih Pak Geso ya.
Nah, bagaimana kita ngitung depletion cost per unitnya? Maka kita tahu total biayanya ya, dari mulai list cost 50.000 ditambah 100.000 exploration cost ditambah intangible development cost-nya dapat 50.000, totalnya adalah 1 juta euro. Dibagi dengan 100.000 kapasitas produksinya ya, daripada gold-nya itu jadi 10 euro per ounce. Ya. Ini ounce, 1 ounce kira-kira berapa ya? Nanti kita lihat ya. Nah, jika si McLeod itu mengekstraksi atau menghasilkan 25.000 ounce dalam tahun pertama, kemudian kita bisa tahu depresi tahun itu berapa, yaitu 250.000 kali 10. Ya. Sama dengan 250.000 ya. 25.000 kali 10 sama dengan 250.000. Nah, ini uniknya adalah di sini kita mengkredit akumulasi depresi, debitnya ini kita langsung ke inventory karena kita anggap itu adalah inventory berupa emas atau perak. Ya. Jadi yang tidak diambil tadi dari perut bumi, dia bukan diakui sebagai depletion cost, depletion expense, tapi langsung diakui sebagai inventory karena dia memang perusahaan tambang. Ya. Sehingga teman-teman kita bisa melihat di financial statement-nya, statement of financial position-nya, tambang silver mine-nya ya, at cost-nya 1 juta kan tadinya ya, tambang peraknya tadi dikurangi depresi ya, sama dengan 750.000 ya. Dan depletion cost-nya ini akan berkaitan dengan inventory yang dijual. Nanti akan kelihatan kalau inventory-nya terjual berapa dalam bentuk COGS. Ya, ini kan jadi dia akan masuk ke laporan laba rugi ketika dijual akan menjadi COGS. Gitu ya. Nah, bagaimana kita mengestimasi recoverable reserve ya? Kalau ada reserve yang bisa kita recover ya, misalkan ini treatmentnya sama dengan perubahan estimasi daripada usia manfaat aset tetap ya. Kemudian kita harus merevisi depletion rate-nya, tapi merevisinya ada prospektif basis ya, ke depan ya, nggak mempengaruhi tarif yang ke belakang ya. Dan kita akan membagi remaining cost ya dengan new estimate of the recoverable reserve ya. Nah, contohnya di sini nanti bisa lihat di di beberapa case. Nah, berikutnya di sini ada istilahnya liquidating dividends ya. Ini terjadi kalau dividen yang dibayarkan itu melebihi jumlah akumulasi net income-nya. Misalkan perusahaan Kalahan ini perusahaan pertambangan juga, dia punya return earning sebesar 1.650.000 pound sterling. Akumulasi depresi untuk mineral propertinya adalah 2.100.000 ya. Sementara share premiumnya adalah 5,43 juta pound sterling dan si Kalahan ini mengumumkan dividennya ada 3 pound sterling per lembar untuk 1 juta lembar saham yang outstanding. Dia mencatat 3 juta pound sterling untuk cash dividend. Ya, jadi return earnings-nya kita hilangin semua 1.650 ya. Kemudian share premium ordinary-nya sisanya 1.350 ya. Karena kita bayar cash dividendnya berupa uang tunai 3 juta. Nah, ini jadi return earnings-nya habis ya. Kenapa? Karena kita hanya punya return earnings 1,65 sementara cash dividendnya sampai 3 juta. Ya. Maka di sini keluar share premium ordinary. Nah, bagaimana kita menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan depresi tadi atau aset tetap ya di dalam laporan keuangan atau laporan posisi keuangan. Kita harus mengungkapkan apa-apa yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi ya, kebijakan akuntansi seperti apa ya, termasuk pengakuan aset-aset yang berkaitan dengan pertambangan itu ya. Kemudian jumlah aset, kewajiban, income dan expense ya, serta yang nggak kalah pentingnya adalah operating cash flow-nya itu harus diungkapkan ya berkaitan dengan proses produksinya. Nah, itu tadi berkaitan dengan depresi teman-teman ya. Jadi sebenarnya konsepnya tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita bisa mengidentifikasi biaya-biayanya yang berkaitan dengan sumber daya alam tersebut. Kemudian kita harus tahu kapasitas produksi dia tiap tahun tuh bisa ngambil berapa gitu ya, mengekstraksi berapa, itu nanti ketahuan tarif depresinya gitu ya. Dan depresinya itu akan berupa perolehan persediaan karena barang-barang tambang di perut bumi akan yang diambil akan menjadi persediaan dan dia akan menjadi expense kalau dia jadi COGS dalam bentuk dia barang yang dijual gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep-konsep yang perlu kita pahami mengenai revaluasi ya.
Ya, teman-teman semua, bahwasanya perusahaan itu bisa melakukan penilaian atas tangible asset ya setelah tahun perolehan ketika dia memperoleh pertama kali aset tetap tersebut. Ya, jadi misalkan ini Network Rail ya di Great Britain ya di Inggris ya, dia memilih untuk menggunakan fair value untuk railroad network-nya, untuk rel kereta apinya. Dan ternyata dia bisa meningkatkan long life tangible assetnya sebesar 4,289 juta pound sterling dari hasil revaluasi asetnya. Nah, perubahan dalam fair value dia akan menyesuaikan nilai aset tersebut dan mengakui adanya unrealized gain. Ini kenapa penting revaluasi? Karena ini juga bagi perusahaan itu sebagai peningkat nilai aset tetapnya, sehingga secara keseluruhan total asetnya akan menjadi bagus. Ini akan menjadi jaminan kalau perusahaan itu mengambil pinjaman di bank atau menarik kreditor ya, itu penting sekali melakukan revaluasi ya. Dan unrealized gain ini sering disebut sebagai revaluation surplus ya. Ini nanti masuknya kemana? Ke OCI ya. Jadi kalau ada unrealized gain atas revaluasi aset tetap itu tidak mempengaruhi net income, tapi mempengaruhi ekuitas karena dia langsung di bawahnya net income ya, ada comprehensive income ya, dia langsung masuknya ke ekuitas. Nah sebagai contoh teman-teman, ini ada Siemens Group ya, membeli tanah senilai 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2019. Nah, perusahaan memilih untuk melakukan revaluasi ya atas tanah tersebut di kemudian hari ya. Ya, kemudian setelah 1 tahun ya dilakukan revaluasi, ternyata tanahnya itu punya fair value-nya 1.200.000 euro. Jadi naik 200.000 euro. Sehingga atas kenaikan 200.000 euro ini si Siemens ini melakukan penyesuaian sebagai berikut ya. Dia mengakui ada penambahan nilai land 200.000 dan ya unrealized gain on revaluation land. Nah, ini ya. Ini nanti masuk ke OCI. Ada comprehensive income. Dampaknya nanti ke ekuitas kan gitu ya. Ya, tapi dia tidak mempengaruhi net income kan gitu ya. Nah, itu kalau revaluasi atas aset yang tidak disusutkan ya, karena tanah memang nggak punya akumulasi penyusutan. Bagaimana kalau revaluasi itu atas aset yang disusutkan ya? Misalkan si Lenovo ini, wah ini yang produksi laptop kita ya, membeli peralatan senilai 500.000 yen ya di awal tahun 2019. Nah, diperkirakan dia punya masa manfaat 5 tahun untuk peralatan tersebut ya, dan didepresiasikan dengan menggunakan metode garis lurus. Residual value-nya kebetulan zero. Nah, Lenovo memilih untuk merevaluasi equipment itu ke fair value-nya sepanjang usia manfaat dari equipment. Dan Lenovo pertama kali mencatat penyusutan di akhir tahun 2019 ada sebesar 500.000 dibagi 5 kan ya, sama dengan 100.000 yen. Sehingga ajudannya biasa saja, depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar 100.000. Nah, ini penyusutan biasa sebelum melakukan reevaluasi ya. Setelah diketahui ternyata setelah direvaluasi kan carrying amount-nya 400.000. Dia cek nunjuk independent appraisal gitu ya. Kemudian ternyata fair value-nya ternyata bukan 400.000, ternyata 460.000. Nah, berarti dari sini apa namanya? Dia melakukan revaluasi. Kalau kemarin kan kalau recoverable amount-nya di bawah carrying amount kan malah melakukan impairment kan ya. Ini justru di atas carrying amount, maka melakukan adanya revaluasi. Ya. Nah, bedanya apa sama impairment? Kalau impairment itu suatu keharusan ketika recoverable amount-nya di bawah carrying amount. Tapi kalau revaluasi itu pilihan, dia harus milih dulu kelompok aset tetap yang dia jadikan objek untuk revaluasi yang mana. Misalkan dia gedung ya gedung semua, tidak bisa diterapkan untuk kelompok aset yang lain. Misalkan dia aset peralatan ya untuk peralatan semua, tidak bisa digunakan untuk kelompok aset yang lain. Jadi milih kelompok aset yang karakteristiknya sama. Itu ya kebijakan akuntansi untuk yang revaluasi. Nah, di sini ketika ternyata fair value-nya lebih tinggi dari carrying amount, kita harus mengeliminasi dulu akumulasi penyusutannya. Yang tadinya 100.000 ya, kita eliminasi dengan cara mendebit akumulasi depreciation. Kemudian equipment-nya kita koreng 40.000 dari mana? Karena nilainya turun nih dari nilai bukunya, dari nilai awalnya original cost 500.000 menjadi 460, kan turun 40.000 nih ya. Kita mengkredit equipment 40.000. Nah, selisihnya itu menjadi
surplus revaluasi, ya. Kita sebut dengan unrealized gain on revaluation equipment, ya, 60.000. Ini ya caranya ya. Jadi kalau ada aset tetap yang mau direvaluasi dan dia punya akumulasi penyusutan, nah, akumulasi penyusutannya ditarik dulu, dihapus semua menjadi nol, biasa jadi nol ya. Dan peralatannya disesuaikan supaya peralatannya itu senilai fair value terakhir gitu ya. Dan selisihnya itu baru merupakan surplus atau unrealized gain on revaluation. Ya, ya. Kalau kita lihat dampaknya teman-teman semua, jadi unrealized gain-nya maksudnya kan ke OCI ya, ke OCI 60.000, dia dampaknya langsung ke ekuitas, tidak ke net income ya. Sementara di neracanya statement of financial position, equipment-nya langsung kita sediakan sebesar fair value ya, 500 langsung ke 40 gitu ya. Dan akumulasi penyusutannya kan jadi nol ya, karena sudah dihilangin. Sehingga carrying amount-nya ada sebesar fair value akhir tahun 460.000 ya. Ini equity-nya adalah bawaan dari sini. Ini ya. Oke, teman-teman semua ya. Nah, isu-isu berkaitan dengan revaluasi ya. Bahwa perusahaan ini dapat memilih untuk menilai kembali itu hanya untuk one class of asset tadi yang saya sampaikan, untuk satu kelompok aset saja ya. Misalkan building, jadi dia building saja gitu loh. Dan dia tidak boleh merevaluasi aset selain land or equipment. Selain building ya seperti land atau equipment ya itu. Nah, kalau udah pilih building ya building semua ya. Maka ya dia akan merevaluasi seluruh aset yang berkaitan dengan building kan gitu. Oke. Dan perusahaan juga harus senantiasa membuat upaya untuk mengupdate nilai tiap tahun ya. Nah, itu tadi ya teman-teman konsep revaluasi. Selanjutnya ini tambahan sedikit mengenai bagaimana penyajian maupun pengungkapan yang berkaitan dengan PPE, property plant equipment dan mineral resources ya. Dari sisi depresiasi asetnya kita harus ungkapkan ya, pakai ada akumulasinya, kemudian depresiasinya seperti apa ya, basis penilaian, kemudian apa namanya beberapa komitmen yang penting ya diungkapkan. Nah, ini bagaimana kita memanfaatkan angka-angka yang berkaitan dengan aset tetap untuk menganalisis laporan keuangan ya. Biasanya kita pakai ya, salah satunya adalah aset turnover ya, tingkat perputaran aset ya. Nah, tingkat perputaran aset itu gimana cara ngitungnya? Itu menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset untuk mengenerate omset penjualan. Jadi seberapa bagus, seberapa efisien perusahaan itu menggunakan asetnya sehingga bisa menghasilkan nilai omset penjualan kan gitu ya. Maka aset turnover biasanya dihitung pakai rumus ini ya, net sales dibagi average total asset ya. Penjualan bersih dibagi rata-rata total aset ya. Namanya rata-rata total aset berarti total aset awal tahun ditambah total aset akhir tahun dibagi 2 gitu. Nah, di sini net sale-nya tadi 79644 ya. Oke, kita ambil ke sini. Kemudian average total aset berarti ini 125 ditambah 120 ya, dibagi 2 gitu. Nah, betul kan? Hingga hasilnya sekian persen ya. Kemudian di samping aset turnover kita juga bisa menghitung profit margin on sales ya, mengukur apa kemampuan untuk mengenerate operating income dari level penjualan tertentu gitu ya. Ya, profit margin on sales berarti net income dibagi net sales ya. Net income dibagi net sales. Mana nih nggak keluar ya. Mohon maaf malah muter-muter. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan. Mohon maaf, tadi sempat terinterupsi ya videonya. Nah, ini cara menghitung profit margin on sales ya. Berarti seberapa besar kemampuan perusahaan itu untuk mengenerate net income ya dari penjualan yang dilakukan ya. Net income dibagi net sales gitu ya. Jadi net income-nya 5584, bagi net sales-nya 79,644 ya. Hasilkan angka 7%. Nah, bagaimana kalau kita menghitung return on asset, berarti menghitung seberapa bagus tingkat keberhasilan perusahaan itu dalam menggunakan aset untuk mengenerate earnings. Ya. Jadi mengenerate earnings. Tadi kan mengenerate, kalau yang aset turnover tadi untuk mengenerate sales itu atau omset. Nah, sekarang untuk mengenerate earnings-nya yaitu net income. Jadi
pembilangnya menjadi net income ya, dan mana penyebutnya jadi tetap average total asset. Oke. Nah, sekarang kalau kita gabung teman-teman semua, dengan menghubungkan beberapa variabel tadi, kita ingin melihat sebenarnya rate of return on asset itu dihasilkan dari mana sih? Dari perkalian antara profit margin on sales tadi dan asset turnover yang perhitungan yang pertama tadi ya. Dari mana kita tahu di sini kalau profit margin on sales kan net income per net sales ya. Sementara asset turnover net sales dibagi average total asset. Ini kan sama-sama nih, ini bisa hilang. Ini ya, berarti net income per average total asset. Kita tahu net income dibagi average total asset sama dengan rate of return on asset. Ya. Nah, ya, kita buktikan ya 7% dikalikan 0,65% ya menghasilkan angka 4,5%. Itu ya. Oke, terbuktikan ya. Demikian teman-teman semua video pengantar mengenai deflation dan revaluation ya. Video berikutnya berkaitan pendalaman mengenai kasus-kasus revaluasi ataupun impairment berkaitan dengan aset tetap akan teman-teman dapatkan di 2 video berikutnya, yaitu yang mencontohkan bagaimana perubahan harga terjadi di aset berupa tanah maupun perubahan harga yang terjadi di aset berupa aset tetap yang dapat disusutkan ya. Oke, jangan kemana-mana, terus simak video pembelajaran sebelum teman-teman masuk kelas, sehingga di kelas kita bisa diskusi lebih interaktif. Demikian teman-teman semua, salam sehat selalu, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.